Halo teman-teman dan Bu Masni, nama saya Schaefer Sydney Corneli dari kelas 10E absen 30 dan hari ini saya akan mengerjakan PAT atau penilaian akhir tahun proyek sejarah. Topik kali ini yang saya akan bahas adalah Islam masuk Sumatera. Nah, Pulau Sumatera termasuk daerah pertama dan terpenting dalam perkembangan agama Islam di Nusantara. Dikarenakan Pulau Sumatera itu letaknya strategis dan berhadapan di jalur perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka. Para saudagar Arab pun datang dan selain berdagang, mereka membawa masuk agama Islam ke dataran tinggi Minangkabau atau Sumatera Barat melalui aliran sungai yang bermuara di timur Pulau Sumatera. Berikut ini adalah perjuangan dan hambatan yang dialami Sumatera dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama, perkembangan agama Islam di Sumatera Barat semakin pesat semenjak atau setelah Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar yang berhasil meluaskan wilayahnya hampir ke seluruh Sumatera Barat. Sehingga pada abad ke-13, Islam memasuki Tiko, Pariaman, Air Bangis, dan daerah pesisir Sumatera Barat lainnya. Strategi ini digunakan oleh Sultan Alauddin untuk mengenalkan agama Islam ke seluruh wilayah Sumatera sebelum mengajarkannya ke pedalaman. Lalu beliau mengajarkannya ke pedalaman atau dataran tinggi di Sumatera yang disebut oleh Darek. Nah, di Darek ini ditemukan beberapa bukti bahwa mereka pernah memeluk agama Hindu dan Buddha sebelum abad ke-7, yaitu sebelum Islam memasuki Sumatera. Yang kedua yaitu saat menyebarkan agama Islam terjadilah banyak konflik. Salah satunya yaitu Perang Padri yang melibatkan sesama masyarakat Minangkabau, yaitu kaum Padri dan kaum Adat. Konflik ini berlangsung selama 20 tahun. Pada tahun 1833 terjadi penyesalan di kaum Adat karena telah mengundang Belanda 12 tahun sebelumnya, yang mengakibatkan banyak kerugian harta dan banyak korban yang meninggal. Saat itu, kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol mulai merangkul kaum Adat dan terjadilah suatu kesepakatan di antara kedua pihak untuk bersatu melawan Belanda. Tidak hanya itu, kaum Adat dan kaum Padri mewujudkan konsensus bersama, yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Sehingga perang yang pertamanya antar masyarakat menjadi perang melawan penjajah. Maka dari itu, hambatan yang kita dapat simpulkan dari dua contoh tersebut adalah yang pertama, sulitnya masuk agama Islam ke Nusantara adalah waktu itu agama Buddha dan agama Hindu adalah yang paling dominan dan paling berkuasa di Nusantara. Maka setelah mereka mempunyai kesempatan untuk meruntuhkan kerajaan-kerajaan tersebut, agama Islam dapat masuk. Kedua, yaitu terjadilah konflik antar masyarakat dan terjadilah penjajahan oleh Belanda. Maka mereka bersatu dan melawan penjajahan tersebut. Nilai-nilai yang dapat kita petik dari perjuangan tokoh-tokoh tersebut adalah yang pertama, kita harus pintar dan strategis seperti Sultan Alauddin. Nah, yang kita ketahui, Sultan Alauddin dapat menyebarkan agama Islam dengan strategi yang hebat sehingga dia dapat menyebarkan agama Islam di hampir seluruh Sumatera Barat. Nilai kedua yang kita dapat pelajari adalah dari Tuanku Imam Bonjol. Setelah beliau mengetahui bahwa Belanda tidak hanya ingin membantu kaum Adat tetapi mereka juga ingin menjajah, beliau menyatukan kedua kaum dan melawan Belanda. Walaupun di lingkungan kita atau di keluarga kita sering mengalami perselisihan atau konflik,
kita harus menyatu untuk melawan ancaman-ancaman yang akan datang. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.